Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. Di sini ada beberapa materi yang harus saya kerjakan, artikel yang harus saya kerjakan. Untuk pertemuan kedua yaitu mencari sebuah artikel artikel tentang SIM dan SIA. SIM itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan SIA itu Sistem Informasi Akuntansi. Untuk pertemuan yang kedua saya mencari tentang sistem informasi. Juga kita dapat mencari artikel di situs web yang ini nih. Di link-link ini nih, kita bisa mencari di Google Scholar atau Google Cendekia, di Sinta dan beberapa link yang lainnya. Dan di sini saya akan mencari di Google Scholar atau Google Cendekia. Kita coba buka ya. Nah, kita cari di sini. Nih sudah ada nih Sistem Informasi dan Manajemen. Kita pencet. Sudah ada historinya karena saya sudah pernah mencarinya gitu. Kita cari itu banyak ya tentang Sistem Informasi Manajemen. Kita bisa cari-cari itu ada nomor 1, kita lihat nomor 2 itu banyak, dan nomor 3. Dan cara mendownloadnya kita bisa ke PDF yang ini, kita pencet, kita download, langsung kita download ya. Nah, banyak ya tentang Sistem Informasi Manajemen. Kita bisa lihat ini penulisnya Dr. Haji Chamdan Purnama SEMM. Banyak ya di sini nih tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yang disingkat SIM ya. Kata pengantar di sini ada nih bab 1 pendahuluan tujuan sistem informasi. Kita bisa membaca-bacanya. Tujuan saya mungkin akan membaca sedikit ya tentang tujuan sistem informasi. Teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Berkaitan dengan bisnis ya. Teknologi informasi merupakan satu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan ke dalam bentuk informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan bagi perusahaan. Sistem informasi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolah peristiwa keuangan. Nah, di sini kita bisa memahami tentang SIM tersebut, Sistem Informasi Manajemen. Banyak ya tuh ada pentingnya Sistem Informasi Manajemen. Di sini kita bisa membaca-baca. Dimana kita lagi santai ya, kita bisa membaca artikel yang bermanfaat untuk menambah wawasan. Kita ya. Tuh di sini banyak yang bisa kita baca untuk menambah ilmu yang bermanfaat ya, wawasan. Tak ada manfaat Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mencari artikel ya, artikel SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Kita tulis lagi yang tadi sistem. Di sini sudah ada ya historinya karena saya sudah pernah buka lagi, sudah pernah mencari. Ini ya Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini banyak juga ya tentang Sistem Informasi Akuntansi. Wow, ini nih yang kita baca ini banyak nih. Nah,
Karena ini saya sudah mendownload juga ya lewat PDF yang ini nih, kita bisa download juga. Saya akan mencari di sini di beranda dan di story download nih, di download. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya ininya ya. Tinggal saya buka gitu. Saya buka untuk membacanya. Nah, ini artikel tentang sistem informasi akuntansi. Di sini nih kita juga bisa menambah wawasan tentang sistem informasi akuntansi atau sering disingkat SIA. Pengertian siklus prodi. Di sini kita bisa membacanya tujuan siklus produksi. Di sini kita bisa ya membacanya tentang sistem informasi akuntansi. Di sini banyak banyak fungsi sistem informasi akuntansi. Di sini ada sistem informasi akuntansi. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan adalah di sini banyak ya. Memprosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, menjaga aset organisasi, menyediakan informasi untuk mengembalikan keputusan. Nah, di sini kita bisa mencari ya artikel-artikel yang bermanfaat. Sambil ngopi-ngopi kita bisa sambil membaca-baca ini ya artikel-artikel, memanfaatkan ilmu teknologi yang canggih, semakin maju. Jadi kita harus bisa mengimbangi dan bisa beradaptasi ya. Kita harus bisa meningkatkan atau mengupgrade kemampuan kita ya. Banyak tuh artikel-artikel tentang sistem informasi ya, sistem instansi ya. Selanjutnya, dan yang selanjutnya yaitu pertemuan, yaitu materi yang kedua dalam pertemuan ke-11. Jadi kata dosen pembimbing ya, jadi langsung memahami pertemuan ke-11 itu agar kita bisa memahami tentang saham, tentang manfaat saham, agar kita bisa mencoba untuk mengenal saham. Di sini yang pertama ada saham, ada pertanyaan tentang saham itu apa. Yang kedua segmen saham berdasarkan perusahaan. Yang ketiga laporan keuangan 10 tahun terakhir yang mempengaruhi naik turunnya saham, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad, sistem dalam saham, HK, haki, baris, bullshit dan lain-lain ya sistemnya. Dan nabung di bank, PS, nabung di saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang 7 ini ya tentang saham. Nah, yang pertanyaan pertama itu pertanyaan tentang saham itu apa. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut berhak memiliki 20% pemilik aset di perusahaan tersebut, dan pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Jadi kita akan mendapatkan hasil dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut mengalami kenaikan, maka kita akan mendapatkan hasil yang tinggi. Jika perusahaan tersebut mengalami penurunan, maka kita akan mengalami ketidakpuasan ya dalam mendapati aset tersebut, mendapati bagian tersebut. Dan kedua adalah segmen saham berdasarkan perusahaan. Yang pertama ada segmen pasar pada pasar sekunder. Pasar sekunder
Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Dan yang kedua adalah mekanisme perdagangan saham atau yang B ya. Pada mekanisme perdagangan saham terdapat prioritas harga dan prioritas waktu yang perlu diperhatikan. Prioritas harga merupakan prioritas yang diberikan kepada investor dengan menawarkan yang lebih baik dibanding investor lainnya. Nah, ini tentang perdagangan ya, mekanisme. Dan yang ketiga juga adalah peradaban saham. Yang perdagangan saham pada pasar sekunder berlangsung pada 2 sesi. Berikut rincian mengenai jadwal perdagangan saham di Indonesia. Keterangan pada sesi pasca penutupan dan hanya dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutup saja harga. Yang keempat yang D, fraksi harga. Ada fraksi harga, ini kelompok harga, fraksi harga ya. Yang E atau yang kelima ada auto rejection, karena ada biaya transaksi. Nah, itu ya segmen-segmen dari perdagangan berdasarkan perusahaan ya, saham berdasarkan perusahaan. Yang ketiga adalah laporan keuangan 10 tahun terakhir. Ini saya mengambil laporan keuangan 5 tahun terakhir ya, karena yang 10 tahun terakhir saya kurang mengetahuinya. Ada laporan posisi keuangan neraca mengambil dari PT Adaro Energi Tbk. Ya, ini nih ada nih tentang laporan keuangan ya, ada ya. Balance sheet ini. Jadi 12 sampai 16 Desember nih ada contohnya. Dan ada ini penjelasannya tentang aset. Total aset perusahaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kemudian naik kembali pada tahun 2015 dan 2016. Dan ini mengalami naik turun ya. Namun detailnya pada tahun 13 naik posisi tahun sebelumnya dan 2012 dan naik. Namun di tahun 2014 dan mengalami naik turunnya dalam laporan keuangan. Dan yang keempat yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi perusahaan yang dimasuk di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya fundamental dalam perusahaan. Yang ada contohnya ya dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, rig issue atau investasi. Nah, ada yang kedua yang B, proyek kinerja perusahaan pada masa mendatang. Ada proyek ya. Perkiraan terhadap performa kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai pokok, dan ini banyak lagi ini tentang proyek kinerja perusahaan pada masa mendatang. Yang ketiga yang ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak sektor dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor impor. Jadi mempengaruhi ya kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing.
mempengaruhi kuat ataupun lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing sering kali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika ini ternyata kurs rupiah terhadap mata uang asing jadi mempengaruhi. Dan yang kelima ada kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi fundamental ekonomi makro juga memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika ya. Naik atau turunnya suku bunga acuan bank ini. Tingkat inflasi juga termasuk dalam saham satu faktor kondisi ekonomi, dan pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor banyak ya. Dan ada rumor dan sentimen pasar, dan ada juga faktor manipulasi pasar, dan ada pula faktor kepanikan. Faktor yang kepanikan ini juga bisa secara langsung berefek pada fluktual harga saham. Ambil contoh kasus pada tahun 2006 sewaktu muncul pemberitahuan di media massa tentang meledaknya salah satu pipa milik perusahaan gas negara PGN akibat lumpur lapindo. Munculnya berita tersebut berdampak langsung pada harga saham. Jadi faktor kepanikan. Namun setelah melakukan analisis tentang meledaknya pipa tersebut, ternyata kejadian itu tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap keseluruhan bisnis perusahaan gas negara PGN. Akhirnya kemudian harga saham Pegas mulai naik kembali. Nah, yang kelima itu saya belum memasuki, jadi saya mencari ya. Yang kelima itu jumlah dan daftar saham berdasarkan saham Bursa Efek Indonesia. Kita cari itu banyak ya saham berdasarkan abjad ini banyak. Banyak ada banyak PT Metro, banyak ya tentang saham berdasarkan abjad. Banyak. Jadi semuanya ada 747. Saya ajar banyak ya, ada 740. Yang keenam ada istilah dalam saham. Ada istilah HK, haki, bersit, dan bullshit. Saya akan menjelaskan tentang istilah HK, hajar kanan atau hajar kanannya. Ini merupakan strategi investor dalam memberi saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer. Investor dalam memberi saham antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Hajar kiri atau haki kebalikannya dari hajar kanan. Hajar kiri dipahami sebagai sebuah strategi menjual saham dengan memasang harga rendah di kolom bid, antrian beli supaya sahamnya segera terjual. Misalnya harga saham BBCA berada di level EP 24.176. Bullshit adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Kenaikan pasar saham ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara, bahkan di seluruh dunia, sedangkan mengalami pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha dan bisnis berkembang, tingkat pendapatan berkapita naik, pertumbuhan laba perusahaan yang meningkat, dan faktor lainnya. Bursit adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Penurunan pasar saham ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan turun dari tanah sebelumnya. Tingkat pengangguran
tambah, devisa neraca perdagangan, laba perusahaan yang tumbuh negatif, dan faktor lainnya. Wah, ini ya tentang bersit. Yang ketujuh adalah nabung di bank, PS nabung di saham ya. Saya akan jelaskan perbedaan nabung di bank, PS investor ya, saham dan fungsinya. Menabung biasanya digunakan untuk alokasi dana cadangan, yakni untuk berjaga-jaga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, menabung biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan. Sedangkan investasi atau saham adalah penanaman modal atau penyimpanan uang dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Keuntungan tersebut didapat dari hasil bunga uang yang diinvestasikan dan umumnya baru bertumbuh atau menghasilkan setelah 3-5 tahun. Melakukan investasi biasanya hasil dan kegiatan investasi ini digunakan untuk kebutuhan dana pensiun Anda di masa depan atau tak jarang pula kebutuhan pendidikan anak atau cucu Anda pada masa yang akan datang. Risiko dan bunga. Berbicara soal risiko, perbedaan menabung, PS investasi ya. Tentunya tabungan memiliki risiko yang lebih kecil daripada berinvestasi. Apabila Anda menabung, bank yang terpercaya, kualitas penyimpanan uang Anda pasti terjamin. Bahkan apabila bank tempat di mana Anda menyimpan uang mengalami pencurian, Anda tak perlu risau karena bank tersebut pasti akan mengganti uang Anda jika Anda mengalami kerugian. Risiko yang lebih tinggi tersebut tidak lepas dari hasil bunga atau potensi imbalan yang lebih besar pula dalam berinvestasi ya. Dalam berinvestasi atau bersaham ya, uang yang Anda investasikan memiliki kemungkinan bertambah sehingga keuntungan atau hasil yang didapatkan pun kemungkinan juga lebih besar. Berdasarkan dengan menabung, keuntungan yang didapat dari bunga tabungan tidak terlalu besar dan biasanya ditambahkan pada bunga tabungan tahunan. Bentuk dan jenis produk ya, ada bentuk dan kemudahan untuk akses simpanan ya. Ada kelemahan dan keuntungan. Kelemahan, perbedaan menabung PS investasi juga bisa dilihat dari sisi kelemahan. Dalam menabung, uang yang Anda simpan dalam tabungan tidak dapat tumbuh secara signifikan. Ada keuntungan yang dihasilkan dari bunga tabungan tahunan namun tidak terlalu besar. Bahkan hasil dari bunga tabungan tahunan tersebut nilainya sama dengan jumlah biaya administrasi bulanan yang dikeluarkan. Di samping itu, ketika Anda mengambil uang di bank atau koperasi, jumlah uang yang Anda ambil memiliki batasan per hari. Misalnya ketika mengambil ataupun mentransfer uang melalui ATM, besaran atau jumlah uang yang diambil maksimal hanya 5 hingga 10 juta. Bergantung kebijakan bank atau koperasi di mana Anda menyimpan uang, sedangkan risiko dalam berinvestasi sebanding dengan hasil keuntungan yang didapatkan. Tentunya dalam melakukan investasi diperlukan kecakapan dan keterampilan dalam melihat situasi pasar. Misalnya dalam berinvestasi modal saham, dalam menginvestasikan modal saham di suatu perusahaan, ada resiko sehingga modal jika perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami kebangkrutan, Anda membutuhkan kemampuan dalam melakukan manajemen risiko dan mengelola saham di pasar modal. Dalam menginvestasi produk-produk seperti tentunya Anda membutuhkan dana yang besar untuk modal. Apalagi jenis investasi dalam bentuk properti ini tidak liquid karena butuh usaha yang lebih dan waktu yang lebih lama untuk menjualnya. Adapun keuntungannya, keuntungan manakah jenis penyimpanan yang lebih menguntungkan ya, antara PS menabung di bank dan bersaham. Keuntungan dalam menabung atau berinvestasi tergantung dari tujuan Anda dalam menyimpan uang ya. Jika Anda ingin
menyimpan uang untuk tujuan memenuhi aneka kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, maka jenis penyimpanan uang dengan menabung di bank atau koperasi adalah yang paling tepat dan sesuai. Pada umumnya, tujuan menyimpan uang atau jenis produk lain adalah untuk keperluan jangka panjang guna mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Maka melakukan investasi dalam bentuk uang maupun jenis produk lain bisa Anda coba dalam berinvestasi. Yang terpenting Anda memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan risiko serta perhatian terhadap situasi yang terjadi di pasar modal. Dengan ketekunan itu diambil, Anda akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang memuaskan pula dari berinvestasi. Baik menabung maupun berinvestasi memiliki keuntungan dan keunggulan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya saya masih akan menjelaskan nih, adanya saya akan menjelaskan masih yang tentang saham ya, yaitu saham-saham yang menguntungkan, saham-saham yang bagus ya untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Baik, saya akan menjelaskannya. Baik, ini ada investasi jangka pendek dan jangka panjang yang menguntungkan ya. Kita bisa memahaminya. Investasi merupakan salah satu kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan finansial dan ekonomi yang secara garis besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial yang dilakukan di masa yang akan datang. Saat ini jenis dan wujud investasi sendiri sudah sangat banyak. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian budget sendiri. Namun karena menjalankan investasi ini memiliki keunggulan dan risiko tersendiri, maka saat memiliki investasi Anda harus benar-benar berhati-hati dalam memilihnya. Berdasarkan dijelaskan beberapa jenis investasi jangka panjang dan jangka pendek yang menguntungkan. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan investasi jangka pendek yang menguntungkan ya. 1. Tabungan bank. Investasi jangka pendek pertama yang menguntungkan yang bisa Anda jalankan adalah dengan menggunakan produk tabungan bank. Investasi ini memang salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk bisa menginvestasikan uang. Siapapun bisa melakukan investasi jenis ini, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Keuntungan dan investasi ini adalah pengambilan uang yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan mesin ATM. Dan ada pula yang kedua, ada deposito. Jika menginginkan persentase bunga dan imbalan hasil yang lebih tinggi, bisa mencoba beraktivitas dengan produk deposito. Namun ada kekurangan investasi deposito ini. Anda jika tidak leluasa untuk mengambil uang yang diinvestasikan, karena investasi ini memiliki jangka waktu yang lebih ditentukan untuk pengambilan dan beserta imbalan hasilnya ya. Yang ketiga ada forex trading. Forex trading adalah bentuk investasi dengan konsep perdagangan ya mata uang asing jenis investasi. Ini dikenal memiliki risiko paling besar dari jenis investasi lainnya. Namun meskipun berisiko besar, beberapa orang tetap saja tertarik menjalankannya. Hal ini dikarenakan mereka memegang prinsip bahwa semakin berisiko tinggi sebuah investasi, maka nilai returnnya, imbalan hasil yang juga biasanya cukup tinggi. Anda bisa menggunakan forex trading ini sebagai investasi jangka pendek dengan melakukan pembelian mata uang yang sedang mengalami depresiasi dan kemudian menjual kembali saat mata uang tersebut mengalami kenaikan harga. Yang keempat,
Saham. Saham adalah jenis investasi jangka pendek yang cukup populer. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka sudah bisa disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan, tergantung seberapa besar proses kepemilikannya. Wujud saham sendiri berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menyatakan bahwa pemilik kertas yang namanya tercantum dalam surat tersebut adalah pemilik perusahaan sesuai yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Penyertaan yang dinamakan di perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut sehat, sukses, dan memiliki risiko bangkrut rugi yang rendah, maka saham yang dibeli akan memiliki nilai jual yang tinggi karena bisa menghasilkan lebih besar. Kalau mengalami kebangkrutan, mungkin kita akan mendapatkan yang kecil, yang lebih kecil. Ada investasi jangka panjang. Yang pertama ada emas. Contoh pertama dari investasi jangka panjang sendiri adalah investasi pada emas sebagai salah satu logam mulia yang indah dan digemari banyak orang. Emas menjadi investasi yang cukup menguntungkan. Mengapa? Karena emas mempunyai nilai atau harga yang selalu naik setiap tahun. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, emas ternyata juga sangat aman dalam berbagai keadaan serta stabil dan anti-inflasi karena nilai emas yang lebih sering naik daripada menurun. Maka jika berinvestasi emas selama 5 tahun, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Dan yang kedua ya, tanah dan bangunan. Jadi kita dengan membeli tanah dan bangunan karena memiliki nilai investasi yang tinggi dan menguntungkan adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan adalah jenis investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan dengan tingkat risiko yang rendah. Karena tanah dan bangunan adalah jenis properti yang memiliki nilai aset yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dan ada pula yang jangka panjang, yaitu asuransi. Jika ingin memperkecil risiko kehilangan suatu benda atau kerusakan suatu benda, maka asuransi bisa menjadi pilihan Anda yang utama. Selain Anda mendapatkan proteksi atau perlindungan dengan asuransi, Anda juga akan mendapatkan investasi yang menguntungkan. Yang keempat ada reksadana. Reksadana merupakan surat-surat berharga berbagai bukti klaim atau aset. Reksadana bisa menjadi investasi Anda yang menguntungkan karena memiliki keunggulan. Keunggulan reksadana sendiri ada pada banyaknya pilihan yang dapat diambil investor untuk menanamkan uangnya, yaitu saham, obligasi, atau pasar uang. Ya, segitu ya penjelasan tentang jenis investasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang pertemuan 12 itu cara membuat akun ya dari aplikasi, yaitu aplikasi Stockbit, RTI Bisnis, Relance, dan Corohot. Di sini saya akan membuat akun Stockbit dan RTI Bisnis ya. Baik, ini ya aplikasinya, ada RTI Bisnis, ada Hotmail, ada Snackbit. Namun saya akan membuat akun atau menjelaskan cara membuat akun, yaitu RTI Bisnis dan Stockbit. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang membuat akun, yaitu RTI Bisnis. Kita buka ya. Begini tampilannya nih. Tampilannya tentang naik turunnya indeks. Baik, cara mendownloadnya kita ke beranda yang ketiga ini. Terus kita registrasi ya. Registrasi terlebih dahulu. Nah, ini ada, kita masukkan email ya. Email
email Arul email. Kita membuat akun ya, akun minimal akunnya Arul 56 misalkan, dan Arul 56. Nah, kita masukin nomor handphone kita 82 3214235569. Nah, kita checklist aja yang ini, kita registrasi. Nah, simpan ya, registrasi. Namun saya error ya, karena saya sebelumnya saat membuat akun ini tidak bisa masuk ya, tapi saya sudah benar ini masuki akun saya ini. Nah, setelah registrasi ya, nanti kita akan memasuki email akan ada pesan ke email untuk memasuki atau untuk meregistrasi. Nah, kalau kita sudah meregistrasi, kita bisa login ya, login di sini yang email tadi ini email misalkan Arul ya, dan password yang tadi Arul, dan kita bisa login, dan ini centang saja dan login. Namun saya email password salah passwordnya. Saya Arul 56 login. Saya ada you have not verification. Begini ya cara membuat akun dari aplikasi RTI Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang membuat akun dari aplikasi Stockbit. Nah, ini saya sudah buka ya. Kita bisa mendaftarnya. Nah, bisa dengan Google dan bisa dengan Facebook. Namun saya akan mendaftar dengan Facebook. Nah, tunggu saja. Nah, ya. Terus saja. Nah, membuat ya. Nah, ini ada lanjut sebagai atas nama saya ya, Facebook saya Sahrul. Oke. Nah, selanjutnya email Arul. Selanjutnya password. Buat password kamu masukkan minimal 6 karakter. Ini password baru ya. Sekalinya Arul 1 2 3. Coba. Nah, simpan, kita masukin nomor ya. Masukin nomor. Nah, ini. Nah, selanjutnya verifikasikan bahwa. Nah, tunggu kode penerimaan kode. Nah, ini ada kodenya ini. 0631 ya. Selanjutnya login lebih aman dan cepat dengan sidik jari. Aktifkan, lewati saja. Pengaturan fingerprint, Anda dapat mengatur. Oke saja. Oke. Nah, done. Nah, di sini kita sudah mendaftar ya. Tuh, di sini kita sudah mendaftar, yaitu aplikasi Stockbit. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini saya sudah mendaftar aplikasi tersebut. Nah, begitulah cara membuat akun dari aplikasi Stockbit. Ini adalah aplikasi yang bisa, atau aplikasi bisnis yang bisa menghasilkan jika kita tekun dalam mengulik
atau mencari informasi-informasi tentang aplikasi tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari diri saya sendiri, bila ada kelebihan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat bagi saya dan bagi banyak orang, bagi yang membaca. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.